Keseruan cerita kembali berlanjut. Setelah berhasil mengalahkan Tianzi, kini tampak Lufan hendak menyerang Putri Jinzhou. Namun Putri Jinzhou masih bisa bersikap sombong dengan membawa nama besar sang kakak, mengatakan bahwa saudaranya merupakan orang nomor satu di kerajaan Taixi. Jika dirinya berani untuk menyentuh, bisa dipastikan saudaranya tidak akan tinggal diam dan akan membalas 2 kali lipat lebih keras. Dan plak, tamparan telapak tangan Lufan mendarat pada pipi Putri Jinzhou, mengabaikan ancaman kecil yang keluar dari bibir kecilnya itu. Setelah melakukan hal tersebut, Lufan hendak berlalu pergi, tapi sesaat dirinya melirik ke arah Putri Jin, merespon dengan mengatakan, jika memang benar apa yang barusan ia katakan, maka dirinya akan berhutang budi pada saudaranya tersebut. Tindakan Lufan ini cukup membuat Putri Jinzhou malu, hanya bisa pasrah di area arena yang dipenuhi oleh berbagai respon penonton yang melihatnya. Terdengar ada yang mengatakan bahwa Lufan tak hanya memenangkan pertandingan ini, namun juga berhasil mempermalukan lawannya tersebut. Juga ada yang sedikit bersimpati kepada Putri Jin bahwa Lufan tak seharusnya menampar gadis kecil yang begitu lucu. Tak hanya itu, di sisi lain ada yang menanyakan dengan keheranan, mengapa juga Putri Jin bisa menjadi bos dari Tianzi, sedangkan Tianzi sendiri memiliki rekor kemenangan yang tidak bisa disepelekan, yaitu kemenangan beruntun. Terlihat bagaimana Lufan perlahan berjalan pergi meninggalkan arena, sedikit mendengar suara riuh penonton tersebut, sambil menanggapi kembali ancaman Putri Jin terkait dengan saudaranya yang akan membalas dendam, dengan berkata bahwa dirinya tidak yakin saudaranya tersebut memiliki kemampuan untuk melawannya. Setelah itu terdengar perintah untuk diam sesaat dari pengeras suara stadium. Ternyata itu adalah seruan dari guru Guhan dan telah ada wakil kepala sekolah Akademi Longdu di sampingnya. Lantas wakil kepala sekolah ini mengambil bagiannya dengan mengumumkan bahwa pertarungan ujian telah berakhir dengan hasil kemenangan tim Lufan dan Jianying. Tampak Lufan dan Jianying menyambut pengumuman hasil tersebut dengan menatap ke arah tribun penonton. Kemudian dengan tatapan tajamnya, wakil kepala sekolah ini menyuruh guru Guhan untuk memanggil Lufan segera dan menemuinya di kantor. Dan tak lupa mengingatkan untuk mempersiapkan pertandingan tim selanjutnya. Guru Guhan lantas mengiyakan kedua perintah tersebut. Waktu berlalu, terlihat Lufan telah menghadap wakil kepala Akademi Longdu di kantor, sedang membicarakan sesuatu. Wakil kepala akademi memulai perbincangan ini dengan mengatakan bahwa sebelumnya ia mengira Royal Trial lanjutan keluarga Jin membuatnya marah, dan dirinya juga tahu terkait dengan permasalahan dengan Putri Jin dari Tuan Xin. Namun hal tersebut tentu tindakan yang kurang pantas dengan menyelesaikan masalah pribadi di dalam arena, membuat stigma negatif dari orang lain yang telah melihatnya. Di sini Lufan mencoba membela dirinya dengan mengatakan apa yang terjadi oleh Tianzi dirinya pernah mengalaminya dan tahu betul bahwa Putri Jinzhou hanya memanfaatkannya. Seperti sudah mengetahui respon yang akan dia dapatkan dari Lufan, wakil kepala akademi ini lantas mengubah topik pembicaraan sambil menyodorkan sebuah iPad berkata untuk tidak membicarakan hal tersebut lagi, dan sebenarnya inilah alasan dirinya memanggil Lufan untuk datang ke kantor, yaitu perihal Lufan bisa berhenti dari ujian mahasiswa baru karena kepala sekolah dan dirinya telah menonton penampilannya. Lufan hanya bisa merespon dengan memasang mimik muka kebingungan sembari bertanya kenapa dirinya harus melakukan hal itu. Apa karena penampilannya tadi tidak membuat para penonton dan dirinya puas? Kali ini dengan wajah tersenyum, wakil kepala sekolah merespon kekhawatiran Lufan bahwa hal itu tidaklah benar. Kepala sekolah dan dirinya malah memiliki rasa lega atas partisipan dalam Royal Trial yang akan diadakan sebentar lagi, saat melihat dirinya mengeluarkan 2 magic skill dalam perwujudan naganya itu. Dan memberitahu Lufan bahwa ada sebuah alam rahasia yang telah ditemukan oleh Akademi Longdu melalui guild pemburu alam rahasia Akademi. Lantas Lufan bergumam dalam hati kagum akan guild pemburu alam rahasia, di mana guild tersebut seperti halnya pemburu material. Dan ada pula guild yang mengontrol sumber daya. Sembari melihat informasi dari alam rahasia yang dimaksud, Lufan berkata dalam hati bahwa para pemburu alam rahasia memiliki pendapatan yang cukup tinggi dengan memanfaatkan dungeon alam rahasia dan menjelajahinya. Bisa kita lihat bersama juga alam rahasia yang ingin diberitahukan oleh wakil kepala sekolah adalah alam rahasia bernama Coral Abyss.
yang memiliki level 45+ dengan tingkat kesulitan Fear. Syarat memasuki alam rahasia ini 2 orang atau bisa lebih. Dan yang terakhir, biaya masuk alam rahasia Koral Abyss ini yaitu sebesar 350 juta koin naga. Yang kedua ada alam rahasia Nightmare Wasteland, memiliki level alam rahasia 50+. Dengan tingkat kesulitan Nightmare, syarat masuk alam rahasia ini harus lebih dari 4 orang dan biaya untuk memasukinya sekitar 765 jutaan koin naga. Tampak Lufan panik sampai mengeluarkan keringat dingin melihat harga yang begitu tinggi demi masuk alam rahasia itu. Akan tetapi, wakil kepala sekolah mencoba menenangkan Lufan dengan menjelaskan para guild pemburu alam rahasia memasang harga yang terlalu tinggi, namun begitu akademi akan pergi ke guild mereka untuk menawarnya. Sembari membenarkan kacamata, wakil kepala sekolah ini menegaskan bahwa Longdu tidak akan menganggap enteng perihal Royal Trial dan mereka akan memastikan bahwa sumber daya untuk bisa meraihnya akan tersedia. Setelah mendengar penjelasan itu, tak lama Lufan menemukan sebuah alam rahasia dan tertarik untuk dirinya jelajahi. Lantas Lufan menunjukkannya kepada wakil kepala sekolah sebuah alam rahasia bernama Feilong Cemetery berlevel 55+. Dengan tingkat kesulitan Nightmare, syarat untuk bisa memasukinya berjumlah 2 orang atau bisa lebih. Dan harga yang harus dibayarkan sekitar 1.300.000.000 koin naga. Singkat cerita, keesokan harinya adalah hari di mana ujian ulang mahasiswa baru kembali dimulai. Guru Guhan selaku komentator acara ini dengan lantang mengumumkan bahwa pertandingan pertama merupakan pertandingan antara tim nomor 1 Lufan dan Jianying versus tim nomor 3 Jiang Fengyun dan Xu Jin. Belum sampai Guru Guhan menyuruh kedua tim untuk memasuki arena pertandingan, dirinya dicegah oleh wakil kepala akademi yang berada di sampingnya. Hal ini tentu membuat Guru Guhan sedikit kebingungan. Kemudian terdengar suara wakil kepala akademi yang mengumumkan sesuatu kepada para hadirin yang menyaksikan jalannya ujian mahasiswa baru di stadium, yaitu terkait bahwa tim nomor 1, Lufan dan Jianying tidak akan bertanding lagi karena telah mengundurkan diri. Hal ini sontak membuat berbagai macam reaksi dari bangku stadium. Terdengar suara yang tampak kecewa dengan mengatakan bahwa dia di sini demi melihat pertarungan Lufan. Ada pula yang menebak-nebak terkait dengan pengunduran tim nomor 1 dengan mengatakan apa telah terjadi suatu kecelakaan akibat pertarungan kemarin. Dan suara salah satu penonton meresponnya berkata bahwa dirinya tidak mengetahui hal itu. Di antara riuh penonton yang mulai membicarakan tentang pengunduran dari Lufan, terlihat juga Nona Xingxiu dan Tauzi yang berada di sana merasa sedikit terganggu akan gosip yang membicarakan temannya Lufan dan Jianying tersebut. Sembari melirik ke arah Xingxiu, Tauzi berkata bahwa ini sangatlah menjengkelkan dan Nona Xingxiu yang merespon ketidaksukaan Tauzi untuk tidak mendengarkan apa yang mereka katakan. Karena mereka tidak tahu bahwa Lufan dan Jianying saat ini mungkin sudah memasuki alam rahasia. Scene berpindah tepatnya di bagian luar Feilong Cemetery Giant Tree Forest. Terlihat Lufan yang menjelajah ditemani oleh wanita cantik yang dapat membuat siapa saja kehilangan fokus saat melihatnya. Ya, itu adalah Jianying. Karena Lufan sedikit tidak enak bahwa Jianying juga harus mengundurkan diri, dirinya mencoba meminta maaf kepada Jianying. Jianying lantas merespon rasa tidak enak Lufan itu dengan mengatakan bahwa sekolah sudah menjamin bahwa mereka dapat mempertahankan kuota kelas Xinyun dan masih memiliki sisa 10.000 poin sehingga dirinya tidak perlu untuk meminta maaf. Kemudian dengan sedikit malu-malu, Jianying malah berterima kasih kepada Lufan karena telah membawanya ke tempat alam rahasia langka yang tidak semua orang bisa memasukinya. Juga menambahkan nanti hadiah alam rahasia sepenuhnya menjadi miliknya. Menambahkan poin XP itu sudah cukup bagi dirinya. Lufan meresponnya dengan mengatakan bahwa dirinya mengerti akan hal tersebut, yaitu dirinya tidak suka berhutang budi pada seseorang. Dalam sela-sela perbincangan ini, mereka dikagetkan oleh sapaan seseorang yang berada di atas pohon. Sontak Lufan dan Jianying menoleh ke arah sumber suara itu dan bertanya siapa yang telah memanggilnya. Dengan kemampuan yang lincah, orang ini lantas turun dengan melompat. Saat telah mendarat, dirinya mencoba menyuruh Lufan dan Jianying untuk tidak usah panik. Dengan wajah yang menyeringai, orang ini memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Black Rat, salah satu dari anggota guild pemburu alam rahasia.
Kemudian Lufan mengenalkan dirinya sembari menunjuk sebuah pin yang terpasang di baju bahwa dirinya dan juga Jianying berasal dari Akademi Longdu. Lantas bertanya apa dirinya yang akan memimpin jalan menuju pintu masuk alam rahasia Feilong Cemetery. Bersamaan Black Red mengamati pin yang ditunjuk Lufan. Tak lama Black Red kemudian menyuruh Lufan dan Jianying untuk mengikutinya karena misinya adalah membawa mereka menuju pintu gerbang alam rahasia Feilong. Dengan pembawaan yang riang, Black Red mencoba mencairkan suasana mengajak bicara Lufan dengan mengatakan bahwa Akademi Longdu merupakan akademi yang cukup kaya dan berkuasa sehingga mereka mampu untuk membayar harga yang mahal untuk mereka berdua. Tapi satu hal yang membuat Black Red penasaran yaitu terkait dengan level Lufan dan Jianying karena bisa membuat sekolah menanggungnya. Dengan santai Lufan memberitahu bahwa dirinya berada di level 25 sedangkan Jianying ada di level 24. Menerima jawaban itu, tentu hal ini membuat Black Red terkejut terlihat dari mimik wajah yang ia pasang sembari melirik ke arah Lufan dan Jianying. Ini adalah alam rahasia dengan level kesulitan tingkat Nightmare 55 lebih. Apa dirinya sudah gila? Begitulah ucapan dari anggota pemburu alam rahasia Black Red. Spontan Black Red mengambil handphonenya mencoba menghubungi Akademi Longdu untuk mengonfirmasi hal ini. Menurutnya ini adalah suatu kesalahan dengan mengirim orang berlevel 25 dan 24 ke alam rahasia tingkat Nightmare. Namun Lufan merespon tingkah Black Red ini dengan berkata untuk dirinya tidak perlu membuang-buang waktu. Setelahnya terdengar sesuatu dari arah belakang Black Red. Ternyata itu adalah sebuah pohon yang hendak tumbang. Dengan sigap, Lufan menggandeng Jianying mengajaknya untuk menjauh pergi. Dan Black Red yang juga lari demi menghindari terkena pohon tumbang. Tak hanya pohon tumbang, Lufan juga merasakan ada makhluk yang mengincar dirinya. Dengan segera Lufan menyiapkan serangan Azure Dragon King. Tampak kilat ungu yang menyambar dari kumpulan energi ini. Sesaat Lufan melirik ke arah makhluk tersebut dan melepaskannya. Atas kemampuan ini Black Red sangat terkejut dengan bertanya-tanya skill macam apa yang telah ia keluarkan kepada burung itu. Dan bergumam dalam hatinya apa dirinya benar-benar berada di level 25. Bisa kita lihat bersama makhluk itu seketika mati dengan sekali serangan Lufan. Diketahui makhluk ini adalah Blue Wing Dragon Eagle yang memiliki level 50. Dengan sedikit bergaya, Jianying dan Lufan mencoba menjelaskan kepada Black Red bahwa perbedaan level bukanlah suatu masalah besar baginya dan Jianying dan segera menyuruh Black Red untuk membawanya ke pintu masuk alam rahasia Feilong. Mendengar hal ini dan melihat kemampuan Lufan barusan, Black Red terlihat kaku menunjuk ke arah pintu masuk alam rahasia Feilong sembari mengatakan, "Baiklah, ikuti aku lewat sini." Setelah menyusuri jalanan yang masih dipenuhi dengan pepohonan dan tumbuhan, tibalah mereka di dekat portal alam rahasia Feilong. Terlihat mereka bertiga telah berada di depan dungeon dengan lingkar portal berwarna merah. Saat Lufan melihat dungeon ini untuk pertama kali, Lufan sedikit bergumam dalam hatinya bahwa ternyata ini adalah pintu masuk alam rahasia Feilong itu. Karena dirasa misinya telah selesai dengan mengantar Lufan dan Jianying ke pintu masuk, Black Red pun berpamitan untuk pergi sembari melambaikan tangannya berkata, semoga nanti mereka ditakdirkan bertemu kembali. Tapi Lufan di sini mencegah Black Red untuk berhenti sejenak dengan memanggilnya. Sembari menyeringai, Lufan mengusulkan pertemanan karena mereka sudah ditakdirkan bertemu. Bukan tanpa maksud, Lufan tahu bahwa pemburu alam rahasia telah banyak mengunjungi banyak tempat. Mungkin saja nanti dirinya membutuhkan beberapa bantuan, misalnya menanyakan informasi terkait dengan lokasi suatu alam rahasia. Mendengar ajakan pertemanan ini, Black Red hanya bisa terdiam. Segera Lufan menambahkan perkataannya bahwa tentu saja dirinya akan membayar perihal informasi tersebut. Tampak Black Red terkejut dengan mimik wajah yang ia tampilkan berkata, apa maksudnya ia ingin membeli informasi lokasi alam rahasia darinya? Bukan hanya sekedar informasi alam rahasia, melainkan lokasi geografisnya. Lufan lantas merespon, pasti guild pemburu alam rahasia tidak memperbolehkan memperjualbelikan informasi rahasia secara pribadi, karena itu akan melanggar aturan. Tapi tentu jika hanya lokasi saja bukan suatu masalah. Sembari memegang dagunya, Black Red mencoba mempertimbangkan hal ini. Dan kemudian Black Red memberi sebuah harga untuk informasi lokasi dengan harga 100.000 koin naga. Sembari mengajak Lufan untuk bersalaman tanda ia menerima tawaran ini.
dan berkata bahwa harga tersebut merupakan harga yang cukup bersahabat. Setelah itu, Lufan pun menyambut ajakan salaman Black Red, tanda ia menyetujuinya. Di sini Black Red hanya bisa bergumam dalam hati, apakah semua orang di Akademi Longdu adalah orang kaya semua? Dan kali ini Jian Ying dan Lufan sudah masuk ke dalam alam rahasia Wyvern Cemetery. Terlihat juga panel sistem yang menginformasikan kondisi alam rahasia ini yang memiliki level 55 lebih. Level kesulitan berada di tingkat Nightmare dan syarat anggota memasukinya adalah 2 orang atau lebih. Sesaat sebelum masuk lebih jauh, Lufan berkata lirih apa ini pohon suci Wyvern yang dimaksud oleh Heishu. Dan bergumam dalam hati, peta harta karun level Divine berada di puncak pohon suci ini. Saat Lufan sedang bertanya-tanya dalam hati, tiba-tiba sebuah getaran gempa bumi ia rasakan. Dan Jian Ying yang bertanya kepada Lufan apa dia merasakan adanya gempa bumi juga. Dengan memasang mimik wajah panik, Lufan mengumpat saat tahu getaran yang ia rasakan merupakan akibat dari sekelompok Wyvern Karkas yang hendak menyerang. Wyvern Karkas merupakan naga coklat kecil yang bergerombol. Dalam panel sistem yang muncul tertulis bahwa makhluk ini berada di level 50, memiliki level XP sebesar 37.120 poin dengan material Wyvern Fang 2.772 koin naga. Memiliki beberapa skill diantaranya Group Beat dengan kemampuan menggigit target lawannya yang dapat menimbulkan damage fisik. Dan memanggil kawan-kawannya untuk menggigit secara bersamaan. Yang kedua ada kemampuan Breath of Corruption yang dapat mengeluarkan nafas busuk berguna untuk menutupi area berbentuk kipas ditambah efek korupsi yang dapat mengurangi kekuatan serangan musuh sebesar 50%. Tak bisa dihindari, Lufan segera berteriak kepada Jian Ying untuk bersiap melakukan serangan kepada makhluk ini. Dan terlihat Jian Ying sudah mengeluarkan salah satu swordnya, lantas mengeluarkan skill Mountain Shaking, diarahkan kepada salah satu Wyvern yang hendak menyerang. Dengan sekali serang, naga Wyvern ini terpotong oleh sword milik Jian Ying, mengeluarkan bercak darah berwarna hijau. Serangan pertama oleh Jian Ying berhasil membuat beberapa Wyvern yang lain terkejut dan hendak menyerang Lufan. Karena menghadapi makhluk berlevel 50 dan jumlahnya banyak, Lufan tidak membuang-buang waktu lantas menyeru untuk Xiao Ye keluar. Terlihat bagaimana kemunculan epic Xiao Ye dengan kobaran api yang menyelimutinya. Langsung saja Xiao Ye mengeluarkan skill bernama Lava Blast, di mana skill ini terus-menerus menyemprotkan api ke arah depan target, memberikan damage kepada lawan maupun menyembuhkan kepada diri sendiri. Di sisi lain, Jian Ying juga mampu menghindari serangan Wyvern yang melesat ke arahnya dengan melompat. Di saat bersamaan, Jian Ying mengarahkan swordnya menusuk kepada makhluk ini dengan skill Armor Breaker yang dapat mengabaikan 32% pertahanan target saat memberikan sebuah damage terlihat dari panel sistem yang muncul. Tapi dalam posisinya tersebut di mana tidak ada tempat untuk berpijak, Jian Ying hendak diserang kembali oleh Wyvern yang lain dari sisi samping, mencoba mengendalikan Breaker Sword yang tengah menancap setelah serangan tadi. Namun hal itu tampaknya percuma karena Wyvern ini sudah dekat dengan dirinya. Dengan panik, Jian Ying mengumpat bahwa ini tidak akan sempat. Beruntungnya, Lufan datang dari arah belakang Wyvern yang hendak menyerang, mencoba menyelamatkan Jian Ying yang tidak sempat mengendalikan Breaker Sword-nya. Dengan pedang yang ia genggam, Lufan menyiapkan serangan Dragon Fang Strike dengan mengayunkan ke arah Wyvern ini. Dan seret, Lufan berhasil memotong tubuh makhluk ini. Walau sudah membunuh Wyvern ini, kondisi Jian Ying dan Lufan masih dalam bahaya karena mereka berdua mengarah terjun ke dalam sebuah jurang. Dengan sigap, Lufan menyodorkan tangannya, mencoba menggapai Jian Ying dan menyuruh untuk memegang tangannya. Dan ya, Jian Ying berhasil berpegang kepada Lufan, dan Lufan yang mencoba bertahan dengan menancapkan pedangnya ke bebatuan. Upayanya berhasil, mereka berhenti bergerak. Dengan menyeringai, Lufan mengatakan untuk Jian Ying berhati-hati karena tujuan mereka bukanlah di bawah sana. Jian Ying meresponnya dengan sedikit tersipu malu, terlihat dari pipinya yang memerah sembari berkata lagi bahwa dirinya lagi-lagi diselamatkan oleh Lufan. Tak lama mereka berdua merasakan ada sesuatu yang datang kembali. Di sini Lufan mencoba menyembunyikan diri bersama Jian Ying. Jian Ying lantas bertanya apa itu adalah Wyvern lagi yang hendak menyerang, tapi Lufan merasakan itu bukanlah Wyvern karena suara ini berasal dari bawah.
Dan benar saja, sebuah makhluk lain datang dari arah bawah hendak menyerang. Lufan dengan sigap melindungi Jianying dengan memeluk erat Jianying. Dalam keadaan ini, Lufan segera berteriak memanggil Xiaoye. Dengan polos Xiaoye hanya melirik ke arah sumber suara. Kali ini terlihat sebuah tangan tengkorak dari makhluk mencengkeram ujung tebing berusaha untuk bisa mencapai puncak. Dan bersamaan makhluk besar yang belum diketahui ini mengaung dengan begitu kerasnya. Baiklah teman-teman, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.